Bang, tenang dulu bang. Bisa nggak duduk bang? Abang punya tulang belakang. Punya. Nah, bisa Emangnya lu yang duduk? punya doang ya? Bisa duduk? Oh bisa duduk ya, ini duduk ya? Nah, coba silakan duduk. Duduk. Ya oke ya. Ah, gitu ya. Silakan. Coba bang, lambat penerangannya bisa dibagusin bang. Dari kemarin Penerangannya. lagi. Ya ini pertanyaan nih ya. Coba kacamatamu dibuka dulu. Ya bentar, tak terangin ya. Kenapa kacamatanya dibuka? Biar ngapa bang? Ah, mata kamu kan belum terang. Terang ini bang, ini kacamata ini terang ini saya bisa lihat dengan jelas. Nah, rambut anda dicat kan? Ya kan? Silakan. Gimana? Ya, ya. Apa mau anda utarakan? Nggak mau tarakan ini dari tadi ya, dari kemarin aku lihat kamu ya. Hmm. Nah, di sini memperdebatkan agama terus ya. Kamu tahu Tuhan nggak? Tahu dalam pengertian bagaimana itu? Ya tahu Tuhan nggak? Ya tahu lah. Tahu ketemu ya. Terus masuk Oh akalnya, logikanya. kalau ketemu saya belum ketemu. Ketemu Oh, belum ngeliat ketemu gitu ya. enggak? Oke, belum ketemu ya kamu ya. Mm-mm. Ngeliat Nah, ketemu gitu belum. Kayak aku ngaku-ngakunya Muhammad gitu belum pernah. ya kalau kamu belum ketemu Tuhan ya, makanya kamu itu nggak bertuhan namanya, belum temu ya. Anda udah ketemu? Dah, Di mana? Tuhan itu nggak kelihat mata wujud ya, maujud Ketemu dan di wujud mana? juga. Kamu nggak tahu ya? Berarti selama ini ya kamu bertuhan itu bodoh. Hanya berosul kamu ya. Hanya berpemimpin berob saja, nggak tahu Tuhan yang asli. Oke, baik. Sebenarnya Saya mau tanya dulu, berarti Anda kan sudah ketemu ya Dengan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi udah ketemu. udah surga saja dijadikan ya. Alam ars, alam Sebentar, tenang, kursi. tenang. Ketemunya tanggal berapa? Masalahnya gini, ketemu itu apa di sini? Nah, Ketemu itu makanya tadi saya bilang ketemu itu dalam pengertian bagaimana? Tahu dalam pengertian bagaimana? Supaya ketemu bahasa kita tidak hakikatnya. kacau. Gini ketemu hakikatnya. Kamu di sini ada Ketemu Tuhan nggak? hakikatnya. Tadi Anda bilang ketemu, berjumpa face dengan face, ketemu ngelihat. Sekarang Anda ganti ketemu dalam pengertian yang lain. Gini Gimana Anda ini? gantian dulu gantian. Aku mau Silakan. jelasin dulu ya. Kalau Hmm. belum jelas nanti kamu otakmu itu kosong terus dalam bertuhan ya. Tuhan itu bukan makhluk yang Oke, di sini baik. Apa bahasa Arabnya dirinya Tuhan? Shh, apa? bahasa Arabnya Tuhan apa? Kamu mengajak bahasa Indonesia bahasa Arab. Kamu ke Arab saja kalau mau bahasa Arab ya. Bukankah Kita kamu orang setiap hari Indonesia. doa pakai bahasa Arab? Bukan kamu sholat Kita pakai itu bahasa orang Arab? Indonesia dulu ya. Kita pakai bahasa Indonesia yang di sini tahu makna dan arti ya. Kita lagi bahasin apa ini? Lagi bahasin Quran apa bahasin teks bahasa Indonesia? Nah, kamu bilang di sini Baginda Muhammad toh. Baginda Isa itu semuanya para rasul goblok ya. Kalau ngaji yang bener kamu itu. Jadi di sini ada Tuhan dan ada pemimpin itu beda. Tuhan bukan Oke, makhluk. Kalau para baik. pemimpinnya itu utusannya itu makhluk semua. Jadi kamu itu makhluk atau Tuhan? Sudah. Udah gimana kamu itu? Belum. Oh, silakan Selesaikan dulu lanjutkan. ya. Silakan Biar lanjutkan kamu narasimu, mengerti. silakan. Dari kemarin saya lihat kamu ya. Di sini mendebatkan agama terus. Toh kamu bukan pembawa agama dari awal loh. Bukan pembawa Sebentar. kitab Jangan ceramah, Injilnya. jangan ceramah. Poinmu apa? Poinmu apa? Poinmu. Poinnya kamu itu sadar dulu ya. Jangan Sadar dulu. mengolok-olok agama yang lain ya. Kamu juga Mengolok-olok. beragama. Dari mana saya Kamu itu mengolok-olok? kenapa kamu katakan Baginda Muhammad di situ air kencingnya itu gimana? Kamu Lu Baginda Muhammad gimana saja kencing? Kencingnya Muhammad itu memang diminum sama pengikutnya Muhammad. siapa yang minum? Kamu enggak. Belum tahu dia. Tak iya. Enggak, belum tahu. Pantesan Di kamu sini masih kamu Islam. hati-hati ya. Baginda Sebentar. Muhammad itu cahaya, bukan raga ya. Sebentar. Kamu udah tahu kencingnya Muhammad diminum? Di mana? Baik, Enggak, tidak pernah sebentar. minum ya. Aduh. Kencingnya tahu enggak? Tidak tahu dia kencingnya Muhammad diminum sama Oh, pengikutnya Muhammad. Aduh, baik. Sudah bisa gantian? cahaya. Shh, mau gantian? Bisa gantian? Enggak, ya dulu.
Belum. Silakan, Selesai, silakan, belum selesai. silakan, Saya ngomong silakan. selesai. Baginda Muhammad itu raganya namanya Ahmad. Cahayanya Bukan bahas namanya itu kita, Muhammad. bukan bahas itu. Saya Kencingnya kencing. Muhammad diminum betul atau tidak? Enggak betul. Baik, Makanya kau coba baginda dengarkan Muhammad ini. itu cahaya. Kamu Kalau dengarkan cahaya ini. namanya Ahmad. Dengarkan ini, dengarkan. Dengarkan. gimana? Coba. Waduh. Kamu bukan utusan. Apakah mau mendengar kencingnya Muhammad diminum? Enggak. Kamu pengikut, aku juga pengikut ya. Ada utusannya yang membawa. Yang resmi Oke. kitabnya ya. Oke, sebentar. Apakah Anda izinkan saya memutarkan sebuah ceramah tentang air kencing Muhammad yang diminum? Injil siapa Injil? Bentar dulu, Injil yang membawa ke dunia siapa? Ini kok lari-lari ini yang ditanya bahasanya apa, lari kemana-mana. Gimana jelasnya? Jelasnya, kamu pakai bahasa Injil di situ ya. Kencingnya Muhammad Membawanya siapa dulu? diminum, betul atau salah? Ada, ya usah ngomong kencing. Yang ini kamu kencingmu itu yang diminum para pengikutmu semua itu. Kan fitnah lagi kan? Bukan Islam kalau nggak memfitnah. Udah sinyalmu macet-macet. Teman-teman, apakah macet kencingnya sinyal di Muhammad diminum? otak Nah, kamu kamu yang nonton di masih bawah ada. dulu. Sinyalmu bagusin. Dengerin teman-teman ya. Apakah benar kencingnya Muhammad diminum? Perhatikan, perhatikan. Nih, inilah kehebatan Muhammad dan inilah kenapa Muhammad disembah, dituhankan orang Islam. Dengar. Tapi ia tidak sama dengan manusia biasa. Kita manusia, kalau kita jalan punya bayangan tidak. Kita kalau berjalan kita punya bayangan. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh. Muhammad kalau berjalan tidak ada bayangannya. Gondoruo. Lu ya kan? Kalau kita nonton film Pamfir, ya kan? Tidak ada bayangannya. Ah, Muhammad kayak gitu. Tidak memiliki bayangan. Nah, lanjut. Wala dhillullah, baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Bal kana nura, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau meludah, maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi karena Nah, ludah Muhammad jadi rebutan. Muhammad yang ludah. Ludah Nabi, saudara-saudara, ludah Nabi. Kurang bagaimana Muhammad disembah dan dituhankan orang Islam? Lanjut. lebih wangi daripada minyak kasturi. Wah, ludah Muhammad lebih wangi dari minyak kasturi. Kurang bagaimana? Tidak ada nabi yang ludahnya dijadi rebutan selain daripada Muhammad. Lanjut. Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat, lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwuduk, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan. Karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Nah, kalian tahu tidak, Muhammad itu dikultuskan, didewakan, dituhankan orang Islam. Makanya kalau Anda berani ngomong sama Muhammad, putus leher Anda. Karena itu adalah sosok yang sangat dituhankan orang Islam. Lanjut. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, nggih? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam keluarlah darah beliau, maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah.
Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang. Udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, "Hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak?" Abdullah bin Zubair menjawab, "Aman ya Rasulullah." Beres ya Rasulullah. Beres gimana? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, "Aku minum darahmu itu ya Rasulullah." Maka baginda Nabi SAW mengangkat suaranya, "Siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil ia akan disentuh api neraka." Nah, darahnya Muhammad diminum. Darahnya Muhammad diminum. Kelak oleh para pengikutnya. Kencingnya. Wah, kencing. Dan baginda Nabi katakan, "Engkau tidak akan disentuh oleh api neraka." Ketika terjadi perang Uhud, dalam perang Uhud itu, lalu kemudian senjata-senjata yang menempel di wajah Nabi dicabut, diminumlah darah yang mengucur dari mana. Kalau darah baginda Nabi jatuh ke bumi, angkat gunung itu, lemparkan dia kepada musuh-musuh. Maka ketika baginda Nabi mencari ember itu, ternyata ember dan isinya tidak ada di tempatnya. Maka baginda Nabi SAW mencari kemana ember dan isinya, yaitu kencingnya baginda Nabi SAW. Maka baginda Nabi mengumpulkan seisi rumah. Kebetulan ada seorang pembantu baginda Nabi yang berasal dari negeri Habasyah. Orangnya berkulit hitam. Pembantunya itu bernama Barakah, yang dikenal dengan nama Ummu Yusuf, di mana ia menjadi pembantu di rumah baginda Nabi. Lalu kemudian ditanyakan semua orang oleh baginda Nabi, "Kemana air kencingku yang ada di baskom itu?" sabda baginda Nabi. Maka menjawablah Barakah, yaitu Ummu Yusuf, pembantu baginda Nabi, "Ya Rasulullah, akulah yang telah meminum air kencingmu itu ya Rasulullah." Maka apa jawaban baginda Nabi SAW? "Wahai Ummu Yusuf, setelah engkau meminum air kencingku itu, maka engkau tidak akan pernah sakit selama hidupmu." Nah, kencingnya Muhammad diminum, darahnya Muhammad diminum, keringetnya Muhammad jadi rebutan, bekas air cucian, air bekas cuci wudhunya Muhammad jadi rebutan umat Islam, keringetnya Muhammad jadi parfumnya orang Islam. Makanya saya bilang Muhammad itu adalah dewa pengkultus, dikultuskan orang Islam. Namanya Muhammad saja dipajang di samping nama Allah itu. Pergi ke masjid, lihat di masjid. Apa ada namamu ada di situ? Mana ada namamu itu? Yang ada di masjid nama Allah dan Muhammad. Nah, padahal Muhammad seorang berdosa yang tidak pantas diikutin. Mana orang-orang? Ayo silakan, yuk. Datang kemari. Coba diskusi dengan memberikan bantahan-bantahan. Yuk silakan.